عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين. أما بعد، فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah calon-calon penduduk surga, khususipun jamaah Masjid Al-Maghfirah yang hari ini ikut berjamaah salat subuh. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat Allah, atas nikmat Allah, maunah Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dari keterlenaan kita, dari kematian kecil kita. Maka doa yang diajarkan oleh Rasul adalah: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami di saat tidur. Mati karena jiwa sedang tidak menempel dalam raga. Nah, mati lalu dihidupkan kembali. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita bergerak untuk nanti dikembalikan lagi. Alhamdulillah, kita masih diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umur itu juga salah satu nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengarkan doa di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Doa itu: Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, turunkan berkah-Mu kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, turunkan berkah-Mu kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Menggambarkan tentang begitu kerinduan kaum muslimin untuk bertemu dengan Ramadan. 2 bulan sebelum datangnya Ramadan wis diceluk-celuk, wis disebut-sebut, menggambarkan kerinduan dan kecintaan kepada bulan Ramadan. Bahkan qala ba'dus salafi, sebagian ulama-ulama salaf menyatakan, kanu yad'unallaha sittata asyhurin. Bahkan mereka itu berdoa dan memohon kepada Allah 6 bulan sebelumnya. Untuk apa? Ayyuballighahum syahr Ramadan, untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Menggambarkan kerinduannya sampai 6 bulan itu sudah menyebut-nyebut dan ingin dipertemukan dengan Ramadan.
Bahkan kalau Rasul itu menyatakan ketika akhir Ramadan telah selesai, Rasul menyatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lau ta'lamuna ummati, sekiranya umatku itu betul-betul memahami dan mengerti serta menjiwai tentang rahasia Ramadan, latamannau, maka niscaya umatku itu bertamanni. Tamanni itu berharap yang sangat sulit terwujud, kecuali hanya karena saat-saat tertentu atas izin Allah. Tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin secara lahiriah. Napa? Kados jenengan terus berharap seandainya aku bisa terbang. Tamanni niku, Pak. Nah, ini juga begitu. Bertamanni untuk supaya 1 tahun itu hanya Ramadan saja. Tapi kan kenyataannya nggak mungkin ya. Tapi kepingin. Itu menggambarkan apa? Saking inginnya setelah merasakan bagaimana rahasia dan agungnya bulan Ramadan. Namun yang terjadi, Allah telah menetapkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, sudah memasuki tanggal yang ke-18. Nggih. 18. Berarti koso iki karek hitungane pinten? Karek 11 dino. Tapi itu gambaran. Dalam berdoa itu, barik lana, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, itu sudah menggambarkan tentang keinginan. Nah, kira-kira jenengan nggih nyuwun ngoten nggih? Atau ada yang ketika mendekati Ramadan malah sedih, duh lek dilungkas poso. Boleh gak iso lapo-lapone awan-awan iki. Ada yang begitu. Itu berarti belum betul-betul merasakan dan menjiwai tentang keagungan bulan Ramadan. Dan kita begitu. Ada apa? Loh gitu loh ya. Ketika menyebut Ramadan kok bukan barik lana fi Ramadana, tapi kok balighna, pertemukan kami dengan Ramadan. Kok gak pada ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban, berkailah kami di bulan Ramadan. Kok gak begitu? Kok pertemukan? Karena intinya Ramadan itu sendiri adalah berkah. Jadi nggak usah minta, sudah di situ berkah. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis beliau, qad ja'akum Ramadan. Ketika Ramadan sudah datang, maka Rasul pengumuman, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan, bulan Ramadan. Begitu gembiranya Rasulullah. Kenapa di situ ada apa? Kata Rasulullah, syahrun mubarak. Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Loh wis. Kalau yang lain-lain tadi kan tidak disebut begitu. Makanya minta diberkahi, minta diberkahi. Ketika Ramadan, gak njaluk berkahnya itu, tapi dipertemukan. Karena itulah hakikat bulan yang barokah. Masya Allah. Keberkahan di bulan Ramadan itu diantaranya terkait dengan berikutnya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itulah Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Itu nanti kita bicara dari sisi rahasia agung puasa. Di sini Allah mewajibkan untuk kamu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada saat itulah pintu-pintu surga dibuka kabeh. Kayak Masjid Al-Wafiro iki biasanya dibuka loro telu no. Wis Ramadan iku gatik pintu. Oh, Pak. Buka kabeh, mlebu kabeh. Wis gatik ana apa? Persyaratan macam-macam, gatik ana denseter, gatik ana apa, gatik ana napa niki masker apa, pokoknya mlebu.
Oh, cara gampangan ini dibuka pintu-pintu surga. Itu berkahnya di situ. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutuplah saat itu pintu-pintu neraka. Manusia yang beriman kepada akhirat, maka cita-cita utama di akhirat adalah surga, dan yang paling ditakutkan adalah jangan sampai masuk neraka. Saat itu bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Tapi yo namanya menungso iki kadang-kadang ya apa ya. Wis neraka ditutup tapi malah diobrak-obrak, akhirnya ya mengo apa? Buka. Nah, menutupnya di mana? Ya poso itu menutup neraka. Tapi akhirnya ya akeh sing gak poso. Wong Islam sing Islam tapi KTP saja gak gelem poso. Lah ya iku angel ngono. Wah, tutup pintune neraka iki iso dibuka iki. Lho, wa tughallu fi syayatin, saat itu setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu. Terus maksudnya ya apa iku? Wong setan iku duduk barang kasar, barang halus, dibelenggu karo apa? Rantai apa? Jawabannya bukan dibelenggu secara fisik, tapi kekuatan setan itu akan terkalahkan oleh kekuatan iman kita yang saat puasa datang, Ramadan datang itu semangat untuk beribadah itu kuat sehingga setannya kalah. Dibelenggu oleh kekuatan iman kita. Cuman setan itu ngeyel. Apa ngeyel itu, Pak? Ngowotot, gak kenek malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, rata-rata jamaah mulai kendur imannya. Ini wis hari ke-10 setan yang kuat, lalu apa dibuktikan? Jamaah sudah mengalami kemajuan. Kemajuan apanya, Pak? Softnya sudah maju. Sing asale sampai pintu-pintu sana nggak cukup teras, mungkin sampai hari ke-10 mulai maju karek separuh. Bahkan sing nelongso kalau sudah 20 ke atas itu karek rong baris. Tapi untuk al-maghfirah full terus nggih. Sampai di luar-luar nggak? Mapane sandale. Masya Allah, dibuka, ditutup dan dibelenggu napa? Syaitan. Fihi, disitulah juga ada barokah. Yang berikutnya, lailatun, satu malam khairun min alfi syahr, yang nilainya melebihi dari 1000 bulan. Masya Allah, faqad hurrima khairaha faqad hurrima. Man hurrima, tapi barang siapa yang tidak mampu meraihnya itu, maka dia betul-betul orang yang diharamkan oleh Allah untuk meraih keberkahannya tadi itu. Disitulah maka Pak, mengapa kita diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, karena Ramadan itu bulan barokah. Kemudian sisi yang lain, manusia itu bercita-cita untuk senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena kunci utama untuk masuk surga itu adalah, setelah beriman, itu adalah maghfirah. Rahmati Gusti Allah. Siapapun tidak akan bisa mampu masuk surga hanya dengan mengandalkan amal ibadahnya. Karena amal ibadah itu belum cukup menghantarkan orang untuk masuk surga. Kenapa kok begitu? Pertama, amal ibadah itu gawe mbayari nikmati Gusti Allah belum cukup. Padahal nikmat itu harus dipertanggungjawabkan. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim.
maka tidak satupun manusia yang mampu, termasuk Rasul pun mengakui itu. Karena nggak mampu mempertanggungjawabkan, bagaimana? Oh, nggak mampu. Ada catatan, apa? Loh, lang ini kok mlebu swarga. Disitulah maghfirah itu yang diharapkan. Apalagi yang sering terjadi kadang-kadang kita itu diberi nikmat oleh Allah, tapi nikmat iku gawe dosa kadang-kadang. Betul? Betul. Maka disitulah maghfirah yang dibutuhkan. Nah, Ramadan itu Rasul menyatakan syahrul maghfirah, bulan pengampunan, pembebasan. Jamaah sering menyatakan bulan Ramadan bulan suci. Apanya yang suci? Maksudnya adalah ketika bulan itu siapapun di antara umat Islam yang berpuasa ada jaminan pengampunan dari Allah. Karena pengampunan itulah maka orang dikategorikan orang yang suci. Bulannya bulan suci. Tapi ya kadang-kadang ada yang diberi umur panjang bertemu dengan Ramadan malah enggak suci, malah dosa. Apa? Lah iku mau. Poso ya gak gelem. Iya. Traweh ya gak gelem. Salat ya gak gelem. Bandina pasi senajan Ramadan teko ya apa gak poso iku gak isin blas. Waduh kon mangan cedal-cedul rokokan kok ngarepe wong akeh wis. Karena itulah Pak, supaya kita ini betul-betul dapat barokah dan maghfirah. Antara barokah dan maghfirah itu Ramadan kita sebut dengan bulan BBM. Kalau singkatannya Pak. Bulan apa? BBM itu singkatan ini berangkat dari hadis Rasulullah. Napa Pak BBM Pak? Sering semerap. Subhanallah Pak. Ramadan menyebut tadi syahrun mubarak, syahrun bulan yang barokah. Maka maksudnya Ramadan BBM itu Ramadan bulan barokah maghfirah. Singkatane BBM. Tapi siapa yang akan dapat barokah, siapa yang dapat maghfirah itu tadi bulannya barokah, tapi menungso ini gak memperolehnya ya wis karek njukut tok gak gelem ya angel. Maka untuk dapat BBM itu syarat pertama kudu ono premium. Iki rada guyon tapi serius Pak kula niki Pak. Napa? Saya ono Pak premium saiki Pak. Terus dihapus ya Pak. Premium itu syarat untuk dapat BBM Pak. Premium niku maksudnya mulai subuh sampai maghrib prei makan minum. Do you understand? Halo. Poso niku maknane napa Pak? Asyamu imsak. Puasa itu mengendalikan. Prei dari makan minum itu yang pertama. Lalu prei dari apa? Syahwat kepada istri. Oh, kepada istri saja harus prei Pak. Apalagi kepada istrinya orang Pak. Tapi dilambangkan dalam makan dan minum. Mulai subuh sampai maghrib niate krana nglakoni perintahe Gusti Allah. Makanya hadis tentang puasa Rasul menyebutkan man shoma ramadanan imanan, barang siapa yang puasa Ramadan. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Lalu yang kedua kenapa? Wahtisaban, berharap untuk mendapatkan maghfirah, berharap untuk mendapatkan barokah. Ghufira lahu, maka orang puasa seperti itu diampuni dosa-dosanya. Jadi syaratnya apa Pak supaya dapat barokah maghfirah? Poso premium. Lah nek ana wis Ramadan dikeki urip nduk Ramadan kok gak prei makan minum ateges ya gak poso. Maka itulah orang yang diharamkan dapat barokah dan maghfirah.
Sehingga Rasul menyatakan raghima anfu rajulin, celaka orang laki-laki ataupun perempuan qad dakhalahu Ramadan. Ramadan telah datang menghampirinya dan dia lewat di situ. Ternyata setelah selesai Ramadan, keluar dari Ramadan walam yufar, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Berarti tetap kotor, Pak. Apa? Gara-gara gak poso. Padahal tidak ada uzur. Di tempat saya itu banyak, Pak, kasihan, Pak. Awal-awal koyok-koyok, Pak. 1 hari 2 hari itu, Pak. Barang oleh telung dina petang. Lho, wingi-wingi gak ketok rokokan nduk dalan. Saiki lho rokokan, malah ngejak kanca. Gini, Pak. Pamer kadang-kadang itu. Awan-awan rek gak rokokan, kecut. Kon yo. Awan-awan lesu. Gak mangan, ya lek grek awak. Apa awak disoro-soro lho ngono, Pak. Kadang-kadang apa nyindir wong poso. Nah, iya terusno. Nah, ini. Yang dapat maghfirah barokah adalah yang tadi premium. Berikutnya lagi karena BBM kudu ono Pertamax. Yang ini enggak apa, Pak? Sama nyambung itu, Pak. Selain premium ada apa lagi, Pak? Pertamax. Lah napa Pertamax niku? Halo. Subhanallah. Inti dari orang poso diantaranya adalah ya Pertamax. Napa? Perangi tabiat maksiat. Halo. Betul? Itu. Jadi mengendalikan diri tadi bukan hanya dari makan dan minum, tapi tabiat maksiat. Karena kecenderungan manusia itu juga senang maksiat, Pak. Betul? Maksiat telinga, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, dan semuanya akhirnya. Kadang-kadang anjene yo maksiat iku enak, seneng kok. Lho gitu loh. Tapi itu harus diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khamsatun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa menyebabkan batalno pahalai poso, batalno barokai poso, batalno maghfirahi poso. Kemaksiatan 5 itu apa? 1, kata Rasulullah, al-kilbu. Kilbu itu bucuk. Apa bucuk itu, Pak? Goro. Menipu. Sing dodolan ya ngono, sinyang tangga dicangtong sing tuku. Yo iki pira regane? Wis kanggo sampean ge seduluran ge pelaris tak kekno 150.000. Lho cek larange yo. Cek larange yo. Lho asline iki regane ngono 200 iki. Gak sampean gak tak kekno, mau wis dinyang 175 kata kekno. Kon yo. Ngene iki ono nggih. Nah, itu yang bucuk ngene iki. Bapak-bapak ya kale bucuk bojo nggih. Tekoni Pak sampean kok tekoke kok cek dalune ngene iki. Ngelembur. Ngene ya. Ngelembur mek sapa? Tanggoe, ya karyawane. Al-kibbu, bucuk. Wal ghibatu. Al ngrasani wal gunemu wal gedebrusu. Apa niku, Pak? Yang gunem ghibah. Nah ini kadang-kadang ya sulit dikendalikan ya, Pak. Ngomong moro-moro ngrasani wong, aduh kon yo. Disitulah makanya apa? Tidur lebih baik bagi wong poso itu. Daripada nanti malah kalau gak tidur malah gak iso mari-mari napa nih? Ngrasani nih. Terus naumu shaimi ibadatun, tidure wong poso ibadah. Tapi kalau sekiranya kita itu tidak tidur, malah kita melakukan aktivitas yang produktif termasuk bekerja. Ya di situ lebih barokah. Nah ini kerja masuk yang ngrasani wong ah.
Ya tapi ono kan anak kerja iku ge mbek kerja mbek apa iso ngrasani apa nglinting rokok. Sebelah ono nggih. Lah enak, iki nglinting iki lambene apa? Ya ngoten nggih. Iya. Allah. Hati-hati. Wan namimatu yang ketiga namimah. Napa namimah niku? Adu-adu alias menyebar fitnah. Ini hati-hati Pak. Sekarang itu bisa berubah fitnah Pak. Kalau yang kita kenal dulu-dulu fitnah itu biasanya melalui mulut Pak. Sekarang sudah bergeser. Sumber fitnah itu bukan di mulut tapi di tangan Pak. Betul. Terinspirasi dari firman Allah di surat Yasin. Jenengan hafal Yasin Pak nggih? Minimal Yasin. Shadaqallahul. Apa yang jenengan ya wis hafal Pak. Allah dawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hari itu aku kunci mulutnya sebagai sumber pembicaraan dan kadang-kadang fitnah itu di situ. Tapi aku kunci saat itu wa tukallimuna aydihim. Berganti, aku jadikan tangannya yang bisa bicara. Kunci mulut lalu tangan yang bicara. Disambungkan, oh ternyata ada makna. Sekarang fitnah itu bukan melalui mulut yang banyak dan yang membahayakan itu. Lebih banyak itu bahayanya fitnah itu melalui tangan. Kenapa? Karena ada alat untuk menyebarkan fitnah. Namanya medsos. Namanya apa? Gak kerasa Pak. Share. Wih kon yo. Fitnah. Tangan bicara mempertanggungjawabkan. Wa tashhadu arjulum dan kaki untuk bersaksi. Tapi ngomong ini, kula riyen senengane sedekah. Jere sikil boten Gusti kula semerap kok tangan senengane ngaploki bojone biyen kok. Nggih, senengane apa nge-share? Fitnah. Wal yaminul ghamus sumpah palsu. Dididik Allah, demi Allah, wallah, Allahu Akbar. Tapi kayak nutupi nafsune. Engko nek gak sesuai dengan nafsunya, nafsu amarahnya, Allahu Akbar, ono sing disalah-salahno. Hati-hati, jangan napa? Mengeksploitasi kalimat suci untuk menutupi nafsunya. Itu bagian daripada sumpah palsu. Nah yang kelima, napa? An-nadratu bisyahwat, melihat yang menyebabkan syahwat. Terus enggak dibatasi pokoknya apa wae, Pak. Tapi umumnya nek wong lanang nyawang syahwat itu nyawang apa, Pak? Halo. Nyawang aurate wong wedok. Tapi ya terserah nanti apapun yang menyebabkan dia syahwat, ndelok sapi udo, kon yo muluse ya wis. Lah pokoknya itu, makna itu disitulah maka tadi itu menghindari itu tidur lebih baik itu di situ diantaranya. Nah terus gimana apa ya terus kita supaya enggak pernah dosa melalui mata terus tidur saulan nutup timangane engko gak turu malah dosa wis tak turu ae ngono ya mari salat subuh turu nggih salat duha tilu turu maneh engko zuhur tangi jamaah apik nggih mari ngono turu maneh asar tangi salat turu maneh 1 bulan penuh ndak dosa Pak betul cuman insya Allah mlebu rumah sakit gembuk Pak tentu itu jangan disalahgunakan arti daripada tidur ibadah itu maksudnya apa salah satu cara terkecil untuk menghindari maksiat ya tidur itu tapi kalau kita bisa menggunakan waktu bukan dengan apa dengan
dengan sesuatu yang baik dan dengan itu tidak maksiat, ya silakan, termasuk bekerja barang. Nah kok di sela-sela itu kok ada godaan-godaan, tetap kembali istighfar kepada Allah. Jamaah, ada pertamak, maka perlu ada solar, Pak. Ya, solar mawon sampai solar mawon nggih. Supaya betul-betul BBM itu ada dalam diri kita melalui Allah. Solar itu maksudnya kita harus punya solar, solate luwe aktif lan rajin. Survei membuktikan engko nek wis Ramadan teko semangat salate luar biasa. Sing asale gak salat itu kadang-kadang melok salat, Pak. Mulane gak heran apa kalau sudah awal Ramadan itu masjidnya full sampai dipasang no tendo kadang-kadang itu. Iya. Kenapa ada di situ tambahan salat yang tidak dilakukan selain Ramadan? Tarawih, betul? Nah terkait dengan itu Rasul menyatakan mangqama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, salah satunya adalah tarawih ditambah witir dan seterusnya. Ghufira, maka diampuni dosa-dosanya. Di samping semangat kita di salatnya itu jumlahnya juga apa? Biasanya kalau ndak Ramadan kan cukup salat Isya, habis itu nambah qobliyah, ba'diyah. Udah, pulang gitu kan. Nah, dengan Ramadan ini kenapa? Semangat puasa, semangat salatnya. Salate luwi aktif lan rajin, maka dapat janji Allah mangqama Ramadanan melalui Rasul, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Maka kita perlu solar supaya dapat BBM. Langku pertalit, langku yang namanya SPBU, yang namanya Pertamina. Meni-meni mawon kula ungkap niku. Pokoknya yang penting iki ngaji BBM, bulan barokah, maghfirah. Maka mudah-mudahan kita masih sekian hari ini nanti betul-betul dijaga kesehatan oleh Allah, dipertemukan dengan Ramadan, dan dengan itu gembira bisa masuk man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka apa? Orang itu diharamkan untuk terjilat api neraka. Bukan gembira karena dagangannya laris, tapi gembira karena dipertemukan Ramadan untuk bisa meraih BBM itu. Alhamdulillah. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket baju, dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Halo, ada yang bertanya, Pak? Iya, Pak. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi digambarkan bahwa sebentar lagi masuk Ramadan. Tentunya beribadah itu di samping tadi berkuantita, berbanyak dari ibadah-ibadah, tentunya juga berkualitas. Hamba menjalankan ibadah itu sesuai tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu dengan khusyuk dan baik? Hamba itu untuk mencari surga, apakah untuk mencari ridha Allah? Kalau surga sepertinya target. Kalau ridha Allah itu kan kita seakan-akan beribadah pasrah dengan sesuatu harapan yang baik. Tidak apakah nanti tercapai atau tidak di surga itu kan urusan nanti. Tapi ibadah kita itu mendapat ridho dari Allah. Demikian Ustaz. Sampun. Oke. Kepiting jepit kerang, pasang kuping biar terang nggih. Jamaah, kalaupun kita beribadah, kalaupun kita berpuasa, ingin dapat surga, ingin dapat maghfirah dari Allah,
itu semuanya difasilitasi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan betul? Memang ada tingkatan orang ibadah yang tertinggi, gak mikir swarga, gak mikir neraka. Ada tingkatan begitu, Pak. Nah, nanti di puasa itu salah satu rahasianya nanti, makanya nanti tema saya berikutnya nanti adalah rahasia agung dalam berpuasa, Pak. Ojo saiki, Pak. Karena puasa itu ibadah yang XL. Loh, wis menang. Apa XL, Pak? Ekstra lillah. Salah satunya adalah gak mikir swarga neraka, tapi hanya Allah. Jadi semuanya benar, Pak. Cuman ada tingkatan-tingkatan orang beribadah itu. Betul? Itu bagian daripada mengukur keikhlasan dalam beribadah. Ngoten, Pak nggih? Muka-muka jenengan yang termasuk yang terakhir, hanya ridho Allah itu berarti kayak Rabi al-Adawiyah sampean. Alhamdulillah. Cukup nih? Alhamdulillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan jadwal yang sama di minggu berikutnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.